Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Nur Amalia Soleha dari Prodi Teknik Pertanian Angkatan 2024 dengan NPM 2401124001011. Aku dari kelas A. Di sini aku akan membuat video berupa apa aja sih alat-alat yang ada di stasiun klimatologi. Yang pertama ada candlestick. Candlestick itu apa sih? Candlestick ini tuh mempunyai fungsi yaitu mengukur lamanya penyinaran matahari. Nah, ada komponen-komponennya juga. Yang pertama ada bola lensa. Bola lensanya itu untuk memusatkan sinar mataharinya. Terus yang kedua ada lengkung kertas pias, dimana itu tuh untuk menempatkan si kertas piasnya nanti. Lalu ya ada yang ketiga ada kertas pias. Nah, kertas piasnya itu ada 3. Yang pertama nih ada lengkung pendek. Nah, itu tuh dipakainya saat musim panas. Lalu ada lagi lengkung panjang. Lengkung panjang tuh dipakainya saat musim hujan. Nah, yang terakhir ada lengkung lurus. Lengkung lurus ini dipakai saat musim transisi, dimana kayak misalkan ada musim panas ke musim gugur, seperti itu. Yang keempat ada pengatur sudut bola lensa, dan yang kelima ada skrup pengatur. Itu tuh fungsinya untuk mengatur sudut horizontal. Cara kerja dari candlestick ini tuh sinar mataharinya tuh difokuskan ke bola kaca, lalu ke kertas pias. Nah, akan terbakar atau menghitam sesuai lama penyinarannya. Nah, bentuk lengkung piasnya itu kita pakai sesuai sama musimnya. Alat yang kedua yaitu anemometer. Nah, anemometer ini tuh ada 2. Yang anemometer yang satu yaitu fungsinya tuh untuk mengukur kecepatan angin. Nah, komponennya ada cawan musi, ada penyangga, ada speedometer atau alat pengukur. Cara kerjanya tuh anginnya tuh nanti memutarkan cawan, lalu putarannya tuh diteruskan ke jarum pengukurnya. Nah, nanti akan menunjukkan si kecepatan anginnya berapa. Nah, lalu ada anemometer yang kedua, tetap sama untuk mengukur kecepatan angin, namun hasilnya otomatis tercatat dalam bentuk grafik dan angka, jadi lebih modern juga. Apa bedanya sama yang anemometer pertama itu? Cuman adanya di arah mata angin. Di komponen anemometer yang kedua itu ada arah mata anginnya. Alat yang ketiga yaitu ombrometer, berfungsi untuk menakar curah hujan. Komponennya itu ada 1 corong, yang kedua penampung, yang ketiga keran, dan yang keempat penyangga. Untuk cara kerjanya ombrometer ini tuh air hujannya tuh nanti masuk lewat corong, lalu nanti tuh terkumpul di tabung penampung. Nah, nanti tuh diukur volumenya ada berapa. Nah, curah hujan yang dihitung tuh dengan membagi volume airnya tuh dengan luas permukaan corong. Dilanjut sama sangkar cuaca, fungsinya itu menyimpan alat pengukur cuaca kayak suhu dan kelembaban agar tidak langsung terkena sinar matahari dan hujan. Nah, sangkar cuaca memiliki bahan kayu sebagai isolator, bercat putih agar cahayanya tuh memantul kembali, lalu memiliki ketinggian sekitar 1,52 meter, lalu menghadap utara selatan agar pengamatan tidak terpapar secara langsung. Nah, di komponennya ini tuh ada 5. Yang pertama ada termometer maksimum dan minimum, yang kedua ada termometer bola kering yaitu suhu udara, ada yang ketiga termometer bola basah yaitu kelembapan, yang keempat ada cup out, yang kelima ada kain. Cara kerja dari sangkar cuaca ini, yang pertama sangkar kayunya ini tuh bercat putih memantulkan cahaya. Nah, lanjut menjaga suhunya tuh dalam sangkarnya stabil. Nah, alat yang di dalam tuh bisa mencatat suhu dan kelembaban sesuai kondisi lingkungan sebenarnya. Yang kelima ada panci evaporasi. Fungsinya ini tuh untuk mengukur penguapan air. Nah, komponennya itu ada 4. Yang pertama ada panci berisi air, tingginya tuh sekitar 120 cm dan diameternya itu ada di 20 cm. Yang kedua ada hook gauge. Ya, itu tuh adalah skala utama dan nonius. Yang ketiga ada kail panci, yaitu penentu permukaan air. Yang keempat ada steel well. Nah, cara kerja dari panci evaporasi ini tuh, air dalam panci itu dibiarkan dulu menguap. Nah, nanti perubahan permukaannya air itu tuh diukur dengan hook gauge. Nah, selisih tinggi menunjukkan jumlah air yang menguapnya. Nah, jadi ini tuh dibacanya sekitar 3 kali sehari, jam 12 semisalkan ada
hujan atau penguapan. Dan yang terakhir ada helman. Helman ini tuh berfungsi sebagai alat penakar curah hujan otomatis. Nah, ini tuh menunjukkan lama dan intensitas hujannya tuh. Nah, di komponennya ini tuh air hujannya tuh nanti tuh masuk ke corong, lalu ditampung ke tabung kolektor, terus penampungnya tuh naik turun menggerakkan pena pada kertas pipa. Nanti tuh tercatat jumlahnya tuh, si curah hujannya tuh dan lama hujannya tuh berapa per jam. Nah, nanti tuh saat penuh airnya tuh bakalan keluar lewat sifon menuju ember penadah. Untuk komponennya sendiri ini tuh ada, yang pertama ada corong, yang kedua ada leher corong yaitu tempat airnya masuk, yang ketiga ada selang karet, yang keempat ada tabung kolektor, yang kelima ada penampung dan pena, yang keenam ada kertas pias. Ini tuh untuk menunjukkan seberapa besar curah hujan dan paling besarnya tuh di sekitar 10 mm. Nah, ada lagi selang sifon dan yang terakhir ada ember penadah.